Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomornya 57 halaman 76, yang pakai kitab nomornya 57 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ma'nal ikhlasi. Ini setelah kemarin kita bahas hadis-hadis tentang ikhlas, dan sekarang kita masuk ke definisi ikhlas ya, pengertian ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Wa ma'nal ikhlasi ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala wa iradata qurbihi wa ridahu duna gordin akhara min mura'atin nasi aw talabi mahmadatin minhum aw tam'in fihim. Wa makna ikhlasi, dan makna ikhlas yaitu ayyakuna qasdul insani, bahwa keadaan tujuan seseorang fi jami'i ta'atihi, dalam semua perbuatan taatnya, wa a'malihi, dan dalam aktivitasnya, mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa iradata qurbihi, dan menginginkan kedekatan dengannya, wa ridahu, dan ridhonya, duna ghordin akhara, tanpa adanya tujuan-tujuan yang lain, min mura'atin nasi, dari ingin dilihat manusia, ingin dilihat orang lain, au talabi mahmadatin minhum, atau mengharapkan pujian dari mereka, au tam'in fihim, atau mengharapkan sesuatu pada diri mereka. Jadi untuk pengertian yang pertama ini, ikhlas yaitu semua yang kita kerjakan kita niatkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mendapatkan ridhonya. Itu ikhlas tuh. Tanpa adanya keinginan untuk dilihat orang lain atau ingin dipuji orang lain. Itu ikhlas di dalam pengertian ini. Nanti kalau kita lihat kitab Syarah Al-Hikam, itu juga ada tambahan lagi tuh. Selain perbuatan itu kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, di samping itu kita juga mengerjakan aktivitas itu sesuai dengan tuntunannya. Itu ikhlas namanya. Kalau kita lihat di kitab Syarah Al-Hikam.
Jadi yang pertama, meniatkan semua perbuatan kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang kedua, kita kerjakan semua perbuatan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu disebut ikhlas. Ya, tinggal kita lihat dah, kita cross check diri kita masing-masing. Biasanya kalau kita ngerjain sesuatu, tujuannya buat apa? Niatannya buat apa? Ya kalau dilihat dari pengertian yang ada di sini atau yang ada di Syarah Al-Hikam, itu harus dua-duanya tuh. Ketika kita mengerjakan ibadah, selain niatnya kita tujukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah, selain itu kita kerjakan juga perbuatan taat itu sesuai dengan tuntunan. Kalau niatnya karena Allah, cuma ngerjainnya tidak sesuai tuntunan, ya namanya belum ikhlas juga. Atau sebaliknya, ngerjainnya sesuai tuntunan, cuman niatnya pengen dilihat orang lain atau pengen dipuji orang lain, itu sama, artinya belum ikhlas juga. Dua-duanya tuh, niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, yang kedua mengerjakannya sesuai dengan tuntunan, gitu. Baru itu ikhlas yang benar-benar ikhlas. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, nazarul aqyasu fi tafsiril ikhlasi falam yajidu ghaira hada antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu la yumajizuhu syai'un la nafsun wala hawa wala dunya. Intaha. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an berkata, nazarul aqyasu, para cendekiawan berpikir keras, meneliti fi tafsiril ikhlasi, tentang tafsir ikhlas yang sebenarnya. Makanya wajar kalau Mang Pudin akhirnya ngartin ikhlas salah, atau Bang Yani ngartin ikhlasnya kurang pas, wajar. Karena dari dulu para orang-orang cerdas, para cendekiawan itu udah berpikir keras tentang makna ikhlas yang sebenarnya. Dari dulu, apalagi kita yang cerdas, go roman-romannya jauh gitu. Mereka berpikir keras tentang tafsir ikhlas. Ini bukan tafsir surah Al-Ikhlas, bukan. Tafsir ikhlas, tertafsir surah Al-Ikhlas lagi. Falam yajidu ghaira hadza, maka mereka tidak menemukan tafsiran yang lain selain ini. Yang didapat oleh para cendekiawan itu tafsirannya cuma ini, gitu. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu, bahwa keadaan geraknya dan diamnya, fi sirrihi wa alaniyatihi, baik ketika sendirian dan ramai, baik ketika sembunyi, ketika sepi dan terang-terangan, lillahi ta'ala, semuanya diniatkan karena Allah. Mau lagi sendiri, mau lagi rame-rame, tetap semuanya diniatin karena Allah, gitu.
wahdahu, semata. Semuanya diniatkan karena Allah semata. La yumajizuhu syai'un, tidak tercemar oleh apapun. La nafsun, tidak oleh dorongan nafsu. Wala hawa, dan tidak juga dengan keinginan-keinginan. Wala dunia, dan tidak juga oleh kepentingan-kepentingan dunia. Intaha, selesai. Sudah tuh. Makanya tadi artiannya ikhlas kalau di Syarah Al-Hikam ditambah dengan semua perbuatan taat kita kerjakan sesuai tuntunan. Karena selama di dalamnya masih ada dorongan-dorongan nafsu, akhirnya apa yang kita kerjakan biasanya tidak sesuai dengan tuntunan gitu. Cara kita mengerjakan perbuatan taat akhirnya ngikutin nafsu kita, ngikutin kepengenan kita. Karena pengen terawihnya buru-buru kelar, akhirnya terawihnya kagak ngikutin tuntunan, ngikutinnya nafsu, ngikutinnya kepengenan gitu. Makanya kalau yang begitu belum disebut ikhlas gitu. Karena masih tercemar oleh dorongan nafsu dan kepengenan-kepengenan. Dua nih makanya tadi. Yang pertama niatnya untuk meraih ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan, tidak tercemar oleh dorongan nafsu dan keinginan-keinginan diri kita, juga tidak tercemar oleh kepentingan-kepentingan dunia. Wa hadza huwa makna qaulihi radhiyallahu anhu akhlis wada an la turida bi ta'atin illat taqarruba min ilahika dzil kila. Dan ini merupakan makna dari ucapan beliau radhiyallahu an, ucapan yang membuat nazom radhiyallahu an, akhlis, ikhlaskanlah amal perbuatanmu, wada, dengan cara an la turida bi ta'atin, bahwa kamu tidak menginginkan dengan perbuatan taat yang kamu lakukan, illat taqarruba min ilahika, kecuali mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dzil kila, yang maha mulia. Kila, asal katanya kala'a yakla'u itu. Ay akhlis ayyuhar ragibu fi liqa'illahi ta'ala wad darajatil ula. Ay artinya akhlis, ikhlaskanlah amal perbuatanmu, ayyuhar ragibu, wahai orang-orang yang ingin, fi liqa'illahi ta'ala, berjumpa dengan Allah ta'ala, wad darajatil ula, dan mendapatkan derajat yang tinggi. Wada ay al ikhlasu, dan ikhlas yaitu Allah turida bi ta'atillahi, bahwa kamu tidak menginginkan dengan perbuatan taatmu kepada Allah,
illat taqarruba min maulaka, kecuali mendekatkan diri kepada Tuhanmu, dzil kila yang maha mulia. Wa hadzal ma'na a'la maratibil ikhlasit talati, dan makna ini merupakan martabat ikhlas yang paling tinggi di antara martabat ikhlas yang tiga. A'la maratibil ikhlasit talati, makna ini merupakan martabat tertinggi dari martabat ikhlas yang tiga, karena ikhlas itu ada tiga tingkatan. Ini yang paling tingginya yang model begini. Yang paling tingginya meniatkan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Itu derajat ikhlas yang paling tinggi. Al martabatut taniyatu, martabak yang kedua, al amalu tom'an fit tawabi wa harban minal iqabi. Martabat yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan pahala dan karena takut dari siksa. Itu pun masih masuk kategori ikhlas, tapi ikhlas tingkatan kedua. Ngarepin surga biar kagak masuk neraka, ngarepin pahala biar kagak dapat dosa, itu pun masih masuk kategori ikhlas, cuma ikhlas tingkatan kedua gitu. Udah tuh. Ini yang kedua udah masuk belum kita, Ustaz? Masih belum juga, ilok. Ya masuk dah kali udah, dikit-dikit mah, dikit-dikit. Ya makanya kan biasanya begitu, ngaji biar dapat onta 1000 begitu. Ngaji biar dosa kita dihapusin kan begitu. Buat ngapusin dosa, itu namanya ikhlasnya di tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan kedua. Ngapa nggak? Al martabatut talitatu, ikhlas tingkatan ketiga, yaitu al amalu li ajli annallaha yughnihi fid dunya 'anil nasi. Al amalu, melakukan sesuatu, li ajli annallaha yughnihi fid dunya, dengan niatan agar Allah membuatnya kaya di alam dunia sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itu aninas, panjang tuh artinya. Mengerjakan sesuatu agar Allah membuat dia kaya di alam dunia sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain atau tidak menjadi beban untuk orang lain. Ka'an yaqra'a suratal waqi'ata lidzalika, atau suratal waqi'ati lidzalika, seperti bahwa dia membaca surah Al-Waqi'ah 14 kali habis asar, lidzalika, untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi Waqi'ah kapan baca emang kemudian? Habis asar. Banyak ya riwayatnya ya. Kalau dulu santri itu Buya disuruh baca Waqi'ahnya habis subuh. Waqi'ahnya 3 kali, sholawat kamilahnya 41 kali. Atau kalau enggak kuat, Waqi'ahnya 1 kali, sholawat kamilahnya 11. Itu. Kalau habis asar bacanya Waqi'ahnya 14 kali. Kalau 14 kali enggak kuat ya udah 3 kali. Kalau 3 kali enggak kuat ya udah sekali dah. Gitu. Cuma ntar beda-beda. Kalau yang bacanya 14 mah
ya bisa jadi rada cepetan gitu, kalau bacanya sekali rada lamaan gitu. Udah tuh. Seperti orang yang membaca surah Al-Waqiah untuk mendapatkan hal tersebut. Wa hadhihi rutbatu hiya dunya. Dan tingkatan ini merupakan tingkatan dunia. Dunia. Tingkatan yang paling rendah. Itu kalau di kitab apa itu? Tulisannya Bang Kudian. Sama, dunia juga. Dan tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Jadi kalau tadi yang paling tinggi ikhlas itu mengerjakan sesuatu hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, juga mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Kalau yang kedua tingkatannya mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan pahala atau menghindar dari siksa. Yang ketiga ini mengerjakan sesuatu agar Allah memberikan anugerah sehingga dia tidak menjadi beban untuk masyarakat atau tidak membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari masyarakat gitu. Contohnya kayak orang yang baca surah Al-Waqiah, niatnya biar rezekinya banyak gitu. Asal jangan ngalir aja ya. Gitu. Atau kayak Kang Rusim baca Yasin 11 kali habis subuh gitu. Atau kayak bocah belakang baca Bismillah 113, atau baca Hasbunallah 500. Banyak dah itu mah kalau buat itu mah. Dengan niatan kalau dia dapat rezeki, dia bisa jadikan rezekinya untuk bekal ibadah, menopang ibadah dia, dan akhirnya dia bisa nolongin orang, bisa bantuin orang lain, dan dia tidak jadi beban untuk orang lain. Yang kayak begitu itu masuk kategori ikhlas, tapi ikhlas tingkatan paling rendah, tingkatan ketiga. Wa sahibuha yu'addu mukhlishon. Dan orang yang melakukannya tetap terhitung sebagai orang ikhlas gitu. Bang Mak senang bener, Bang Mak masih ikhlas nanti kita. Ikhlas juga masih, meskipun ikhlas paling bawah itu modelnya gitu. Apa? Buntut nggak apa-apa, masih ikhlas juga. Ya kalau bisa terapkan ikhlas yang tertinggi kalau bisa. Kalaupun belum bisa, ya pelan-pelan kita belajar. Kalau saat ini kita masih berada di tingkatan ikhlas paling rendah, ya tingkatkan pelan-pelan sampai mencapai tingkatan ikhlas yang tertinggi. Ya atau sekarang ya kita jalanin aja, semua aktivitas kita kerjain aja. Nanti mudah-mudahan Allah berikan ikhlas tertinggi ke dalam hati kita gitu. Tetap tuh menarget masih masuk ikhlas juga masih. Wa sahibuha yu'addu mukhlishon. Dan orang yang melakukannya tetap terhitung sebagai orang yang ikhlas. Kayak tadi, misalkan kita baca zikir sebelum ngaji, niatnya biar sebelum lebaran dikirimin rezekinya sama Allah buat beli baju, ya nggak jadi masalah. Sah-sah aja. Itu go masih masuk kategori ikhlas juga masih. Daripada kita nggak punya duit buat beli baju, bini ngamuk ujung-ujungnya. Ya tapi lagi-lagi kalau bisa tingkatin ke ikhlas yang tertinggi gitu.
Ya jangan pengen di bawah mulu. Orang jabatan kerja pengennya juga naik jabatan, kagak pengen jadi bawahan dulu. Ilok, kita ikhlas, cukup di situ aja udah yang penting ini gue ikhlas gitu. Tingkatin lah pelan-pelan. La taksidan ma'ahu ila gorodid duna katana ihim au nahwidaka tawassula. La taksidan, jangan kamu niatkan ma'ahu, bersama perbuatan taat yang kamu lakukan, ila gorodid dunia, kepada tujuan-tujuan yang hina. Jangan kamu niatkan bersama perbuatan taat yang kamu lakukan untuk tujuan-tujuan yang hina. Katana ihim, seperti pujian masyarakat. Au nahwidaka, atau yang seumpamanya. Tawassula, sebagai alat untuk mencapai yang kamu inginkan. Atau tadi ya pengertian sebelumnya tuh, agar mendapatkan pujian dari masyarakat, atau karena kita berharap sesuatu dari orang lain. Kalau itu mah udah murni dah, bukan ikhlas lagi. Kalau kita ngerjain sesuatu pengen dapat anugerah dari Allah, itu masih masuk ikhlas juga. Tapi kalau ngarepin sesuatu dari manusia, itu udah nggak ikhlas dah. Itu. Kalau tadi yang ketiga kan tetap ngarepin, cuma ngarepinnya dari Allah gitu. Kalau ini dia ngarepin sesuatu tapi ngarepinnya dari orang lain, karena dia dilihatnya orang bener, rajin sholat jamaah, misalkan rajin zikir, rajin wirid, ujung-ujungnya teman-temannya banyak yang ngasih hadiah. Itu kalau yang begitu mah niatnya udah rendah banget, karena ngarepin sesuatu dari manusia, dari orang lain. Kenapa itu? Udah. Hadza tasrihun bi ba'di ma yufhamu minal hasris sabiqi. Ini merupakan penegasan terhadap sebagian apa yang bisa dipahami dari penjelasan sebelumnya. Id yufhamu minhu syai'ani, karena bisa dipahami dari penjelasan sebelumnya syai'ani, dua hal. Yang pertama, an-nahyu an adami qasdit taqarrubi ilallahi ta'ala ra'san, wan nahyu an qasdit taqarrubi ma'a qasdit tawassuli ila gorodid dunya. Yang pertama, larangan dari tidak adanya niatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sama sekali. Jangan sampai dari apa yang kita lakukan sedikit pun tidak ada niatan di hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu jangan sampai tuh. Dari bahasan sebelumnya, dari penjelasan sebelumnya, itu dari situ bisa dipahami bahwa kita dilarang ketika kita mengerjakan sesuatu, di dalam perbuatan itu tidak ada niatan mendekatkan diri kepada Allah sama sekali. Itu nggak boleh, jangan sampai kayak begitu. Yang kedua, wan nahyu an qasdit taqarrubi, larangan dari niat mendekatkan diri kepada Allah ma'a qasdit tawassuli ila gorodid dunya, yang diiringi dengan tujuan untuk meraih
kepentingan atau keuntungan dunia. Kayak tadi, buat dapat pujian dari masyarakat atau dapat sesuatu dari masyarakat gitu. Jangan sampai dari apa yang kita lakukan ada niatan seperti itu. Wal makna la taksidan ma'at taqarrubi ilallahi ta'ala at-tawassula ila gharadid dunya katana il khalqi aw nahwi dzalika kama habbatihim wa ayyakuna lahu waq'un indahum. Waq'un Ustaz ya. Artinya jangan kamu niatkan perbuatan yang kamu lakukan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kamu niatkan juga untuk meraih kepentingan-kepentingan dunia seperti pujian makhluk atau lain sebagainya, seperti cinta dari mereka. Wa ayyakuna lahu waq'un indahum, atau agar ada pada dirinya kedudukan di sisi mereka, atau gampangnya atau untuk meraih jabatan dan kedudukan di masyarakat gitu. Jangan sampai perbuatan taat yang kita lakukan atau aktivitas apapun yang kita kerjakan kita niatkan untuk mendapatkan pujian makhluk, pujian masyarakat, mendapatkan cinta dari masyarakat, atau karena ingin mendapatkan kedudukan dan ingin dihormati oleh masyarakat. Jangan sampai itu. Itu mah udah serendah-rendahnya niatan. Kalau tadi ikhlas yang tingkatan ketiga masih mending karena ngarepinnya dari Allah gitu. Kalau ini niatan yang udah ngarepinnya dari manusia, udah dari makhluk, dari orang-orang, makanya ini niatan yang paling rendah. Ya jangan sampai ada di antara kita yang ketika ngerjain sesuatu niatannya untuk itu. Jangan sampai. Kenapa Bang Ari? Kenapa? Selama ini niatnya salah. Siapa? Oh. Ya lempengin dah. Ilama qad salaf. Kalau kemarin-kemarin kita belum tahu, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Nah sekarang kita udah tahu, ya kita lempengin dah, kita lurusin pelan-pelan. Ya gampangnya mah minimal dalam aktivitas yang kita lakukan jangan karena biar dianggap cakep sama masyarakat atau apa yang kita kerjakan, jangan sampai karena nggak enak sama orang-orang gitu. Minimal jangan sampai kayak gitu dah niatannya. Mengapa kemarin kagak datang, terus kagak enak gitu. Kalau udah kagak enak udah dah. Itu niatnya udah niat serendah-rendahnya itu. Apa Ustaz? Udah. Jadi kalau yang kemarin-kemarin niatnya masih bugono, ya biarin dah. Kemarin mah, yang penting sekarang begitu tahu kita lempengin pelan-pelan. Ya Ustaz. Kalau nggak jawaban nambahin, cukup. Baguro kali. Tadi ya, yang penting masih masuk kategori ikhlas yang 3 tingkatan itu. Mau itu yang paling tinggi, cakep malah, atau tingkatan yang kedua, atau tingkatan yang ketiga, yang penting masih masuk kategori ikhlas. Tapi jangan sampai ngerjain sesuatu karena kagak enak atau karena pengen dipandang orang lain, karena pengen dihormatin sama orang lain. Itu udah serendah-rendahnya niatan. Wa qala al-Ghazali wa dzalika mitlu an yasuma liyantafi'a bil himyatil hasilati bihi
ma'a qasdit taqarrubi ilallah ta'ala. Ini contohnya nih, contoh niatan yang di luar dari ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, yang demikian itu niatan yang berkaitan dengan kepentingan dunia atau keuntungan dunia, mitlu seperti an yasuma, kamu berpuasa atau seseorang berpuasa, lian tafi'a bil himyatil hasilati bihi, dengan niatan untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Ini malah sengaja Musa Satir diajarin, ini manfaatnya puasa bisa menambah kesehatan badan. Ujung-ujungnya niat puasanya biar sehat gitu. Sholat diajarin dah tuh gerakan ruku, ini manfaatnya buat kesehatan ini. Sujud niatnya buat kesehatan ini. Ujung-ujungnya sholatnya diniatin buat sehat gitu. Itu udah termasuk niatan at-tawassul ila gorodid dunia, untuk meraih kepentingan atau keuntungan dunia. Kalau ibadahnya diniatin buat itu, puasa untuk mendapatkan manfaat kesehatan, al-hasilati bihi, yang dihasilkan dengannya, dengan puasa. Ya puasa niatinnya biar kita bisa lebih dekat sama Allah aja. Niatinnya biar kita bisa bikin Allah seneng sama kita gitu. Kalaupun nanti dapat manfaat kesehatan, ya itu mah nggak usah diniatin secara otomatis gitu. Tapi jangan sampai niat puasanya biar lebih sehat gitu. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, niatnya biar lebih sehat. Ya jangan gitu. Jangan sampai niatannya begitu. Cuma jarang ya yang puasanya niatnya begitu, jarang ya. Biasanya puasanya niatnya karena bini kagak masak, puasa dah gitu. Bini udah 2 hari purik, ya udah dah nggak ada yang masakin, tak puasanya kalian gitu. Ma'akos ditaqarrubi, diiringi dengan niatan mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tuh niatannya seperti itu. Jadi niatnya cukup satu aja, niatnya cukup mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun dapat manfaat kesehatan, itu mah nggak usah diniatin, nggak usah diharapin. Pasti orang yang puasa ya pasti diberikan kesehatan pasti. Tapi jangan sampai diniatin ketika kita puasa. Wa mitlu an yu'tiko abdan liyatakhallaso min mu'natihi wa su'i khuluqihi, dan seperti seseorang yang memerdekakan budak, liyatakhallaso min mu'natihi, agar dia terhindar dari kewajiban menafkahinya, wa su'i khuluqihi, dan terhindar dari akhlaknya yang buruk. Kirain memerdekakan budak tujuannya karena emang diperintah sama Rasul buat merdekain budak. Habis selama ini kita kewajiban nafkahin mulu, udah dah kita merdekain aja. Itu niatnya udah ligor di dunia, untuk kepentingan dunia. Cuma udah gak ada karena mau budak ya. Paling karena mah karyawan udah disuruh nyari kerja tempat lain. Habis selama ini kita udah gaji udah banyak udah gitu, disuruh nyari kerja lagi tempat lain. Tuh liyatakhallaso min munatihi. Tapi jarang sih yang niatnya begini. Kebanyakan biasanya kalau yang terjadi di kita itu,
kita bagi saudara, bagi temen, bagi keluarga, niatannya biar kalau kita butuh apa-apa itu saudara mau kita suruh-suruh tuh. Kadang-kadang kita begitu tuh. Nah itu udah ligor di dunia tuh niatannya. Kita bagi saudara kita biar nanti kalau kita suruh-suruh mau gitu. Ya kalau bagi ya bagi aja, tapi jangan sampai ada muncul niatan seperti itu. Niatnya tetap karena memang sedekah itu dianjurkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, makanya kita sedekah. Tapi niatannya bukan biar nanti kalau kita butuh apa-apa teman-teman pada bantuin. Jangan sampai begitu niatannya. Itu mah berarti niatannya udah ligor di dunia. Wa mitlu ayyusolliya bil laili walahu gordun fi daf'in nu'asi anhu liyuraqiba rihlahu wa ahlahu. Dan seperti orang-orang yang mengerjakan sholat malam walahu gordun fi daf'in nu'asi anhu, dan dia punya niatan untuk menghilangkan ngantuk dari dirinya, liyuraqiba rihlahu, untuk mengawasi kendaraannya, wa ahlahu, dan keluarganya atau barang-barangnya boleh ya, rihlah. Tapi kalau asal katanya rihlatun itu kendaraan. Atau kayak kita ada kebanyakan ngaji daripada kagak ngapain di rumah. Ngaji daripada ngadepin bini manyun di rumah gitu. Itu niatannya berarti udah ligor di dunia. Sholat malam biar gak ngantuk. Emang ongkoh lagi tugas jaga malam, tugas ronda gitu. Itu niatannya udah ligor di dunia. Itu. Seseorang sholat malam dan dia punya niatan untuk menghilangkan rasa kantuk darinya, agar bisa mengawasi kendaraannya dan keluarganya. Au yata'allamul ilma liyakuna azizan bainal ashirati, atau dia mempelajari ilmu agar dia menjadi orang terhormat di antara keluarganya. Atau dia mempelajari ilmu agar menjadi orang yang terhormat di antara keluarganya. Anaknya disekolahin di sekolah favorit, dikuliahin tinggi-tinggi, niatnya biar bisa dibangga-banggain sama keluarganya yang lain. Anak gua no gitu. Anak gua no. Asal ngumpul ceritanya itu lagi yang dibagiin anaknya lagi gitu. Itu niatnya udah ligor di dunia. Ngapa korehan? Nambahin boleh, nambahin. Sekolah, kuliah biar jadi tukang insinyur gitu. Tukang insinyur. Udah tuh. Jangan sampai tuh ada niatan-niatan seperti itu. Ya belajar aja, karena memang kita diperintahkan untuk mencari ilmu oleh Allah. Thalabul ilmi faridho, ya kita belajar makanya. Tapi bukan karena kita pengen menjadi orang yang paling mulia, paling terhormat di antara keluarga kita. Jangan sampai ada niatan begitu. Ya ngaji aja, sekolah ya sekolah aja, setinggi-tingginya kalau bisa. Jangan cuma S1, S2, S3, S cekek boleh. Tapi niatannya memang karena kita diperintahkan untuk belajar oleh Allah. Dan memang utlubul ilma minal mahdi
ilallah, mencari ilmu itu ya dari mulai ayunan sampai masuk liang kubur, itu nggak ada ngasopnya. Yang penting niatannya jangan sampai agar kita jadi orang yang terhormat di antara keluarga kita yang lain. Wa qala Sayyid Abdullah Al-Haddad fin Nasaihi falladhi ya'malu liqasdit taqarrubi ilallahi ta'ala wa talabi mardatihi wa tawabihi huwal mukhlisu walladhi ya'malu lillahi wa limura'atin nasi huwal mura'i wa amaluhu ghairu maqbulin walladhi ya'malu limura'atin nasi faqat walau lan nasu lam ya'mal aslan amruhu khotorun ha'ilun wa riya'uhu riya'ul munafiqina na'udzu billahi min dalika wa nas'aluhul afiyata min jami'il baliyati. Intaha. Wa qala Sayyid Abdullah Al-Haddad fin Nasaih, berkata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir ratib di dalam kitab An-Nasaih. Ya berarti kalau Habib Abdullah itu kitab yang disusunnya namanya An-Nasaihud Diniyah. Ya kapan-kapan kalau ada waktunya kita baca ada tuh kitab Nasaihud Diniyah. Nanti bisa dilihat tuh Ustaz, keterangannya ada nggak di situ kitab Nasaih. Falladhi ya'malu liqasdit taqarrubi ilallahi ta'ala, maka orang-orang yang melakukan sesuatu karena niatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengharap ridhonya dan imbalan darinya, huwal mukhlisu, dialah orang yang ikhlas. Kita dia termasuk juga kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan anugerah dari Allah, itu pun masih masuk kategori ikhlas. Jadi thawab itu bukan cuma imbalan di akhirat, tapi thawab itu juga berarti bermakna imbalan di dunia. Nggak jadi masalah selama ngarepinnya hanya kepada Allah. Huwal mukhlisu, dialah orang yang ikhlas. Walladhi ya'malu lillahi, dan orang yang mengamalkan, yang mengerjakan sesuatu karena Allah, walimura'atin nasi, dan karena ingin dipandang oleh masyarakat, huwal mura'i, dialah orang yang riya, wa amaluhu ghairu maqbulin, dan perbuatannya itu tidak akan diterima. Jadi niatnya double, karena Allah juga, tapi juga pengen dipandang sama masyarakat juga, pengen dipuji sama masyarakat juga. Itulah orang yang riya. Walladhi ya'malu limura'atin nasi faqat, dan orang yang melakukan sesuatu karena ingin dipandang oleh masyarakat saja, tanpa ada niatan karena Allahnya, murni dia mengerjakan sesuatu karena pengen dilihat sama orang lain. Itu doang udah niatannya, atu-atunya. Walaulan nasu lam ya'mal aslan, kalau tidak ada orang, dia tidak melakukan perbuatan taat sama sekali. Kasatiri, seperti Ustaz Satiri yang tarawihnya kalau dapat jadwal imam doang gitu. Kalau kagak dapat jadwal imam kagak tarawih gitu. Kalau nggak ada orang, dia tidak melakukan sesuatu sama sekali. Canda Ustaz, bercanda. Meskipun kenyataan gitu.
Ya karena dapat tugas tadarus di masjid dia tadarus begitu. Karena dapat tugas jadi imam sholat rawatib jamaah, jadi ngikut jamaah. Itu namanya kalau nggak ada orang dia tidak melakukan aktivitas atau tidak mengerjakan perbuatan taat sama sekali. Amruhu khotorun. Orang yang seperti ini dirinya dalam bahaya. Apa? Ngapa? Keder ngapa? Amruhu khotorun hailun. Orang ini dalam kondisi bahaya yang sangat nyata. Wariya'uhu riya'ul munafikina, dan riaknya termasuk riaknya orang munafik. Apa Ustaz? Na'udzubillahi min dalika, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Wa nas'aluhul afiyata min jami'il baliyati, dan kita mohon afiat, keselamatan dari berbagai macam bencana. Intaha, selesai. Udah tuh. Makanya dari dulu kita diajarin tuh Buya. Jadi ketika kita sholat, bacaan surahnya sudah ditentukan, ngikutin susunan surah yang disusun sama ulama-ulama salaf. Jangan sampai ntar kalau lagi jadi imam bacanya sabihis sama hal ataka, begitu sendirian bacanya kul ya ma kulhu gitu. Hah? Nggak sadar itu. Padahal amruhu khotorun hailun yang begitu. Dirinya berada dalam hal yang sangat berbahaya. Hah? Iya, bukannya hilang lagi, wajib bahaya, itu bahaya. Kalau hilang doang nilainya masih mending, belum tentu berbahaya buat dia. Tapi ini udah berbahaya karena riaknya udah masuk riak munafik. Kalau kagak ada orang kagak ngerjain, tapi kalau lagi ada orang jadi rajin gitu. Oh kayak Bang Arya loh, belakang kalau lagi dapat tugas jadwal ngajin kuburan, wah 1 juz baca. Begitu kagak dapat tugas, kagak baca pisan gitu. Mana rata-rata lagi nih kita. Iya kalau lagi ada maunya sama bini, gue lah bini jangan sampai minta, kagak pakai minta, udah kita kasih aja. Lagi ada maunya. Aduh. Itu namanya riaknya riak munafik namanya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini, jangan sampai. Naudzubillah. Iya sekarang kita tanya, emang orang nanam padi ada yang niatannya nanam rumput kalian? Kagak ada kemudian. Nanam padi ya niatannya nanam padi, kagak niat nanam rumput. Kita juga begitu ibadah, udah niatnya murniin aja biar Allah seneng sama kita gitu. Nanti anugerah yang lain ngikutin, jangan pakai diniatin, gak usah pakai diharapin gitu. Emang ada orang nanam padi niat kalian nanam rumput? Kagak, niatnya emang nanam padi gitu. Kagak ada niatan yang lain. Itu mau budin.
Emang kalau nanam padi rumput ngikut gitu, nanam rumput padi luput. Tapi balik lagi, orang nanam padi ada nggak yang niatannya kalian nanam rumput? Kagak. Murni niatannya emang pengen nanam padi doang. Kita juga begitu dalam melakukan sesuatu, udah niatin aja biar Allah seneng sama kita, atau tadi dah minimal biar dapat imbalan dari Allah, biar dapat anugerah dari Allah. Itu minimalnya begitu. Terkadang sifat yang ngikutin aja. Ya kan, makanya kemarin dibilangin tuh, memang ikhlas itu anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah pilih gitu. Kita nggak bisa merekayasa ikhlas, paling kita bisanya latihan pelan-pelan. Makanya dari dulu kita diajarin sama guru kita, udah jalanin aja, kerjain aja, meskipun masih belum bisa ikhlas banget, kerjain aja dulu. Nanti mudah-mudahan lama-kelamaan Allah kasih ikhlas ke dalam hati kita. Begitu kok aja. Ista'inu bil ibadati fil ibadati birriya. Bantu semangatmu untuk ibadah dengan riya. Meskipun masih riya dikit-dikit, ya udah lakonin aja terus, jalanin aja terus. Nanti mudah-mudahan lama-kelamaan gitu, Allah kasih ikhlas ke dalam hati kita. Jadi jangan sampai juga belum bisa ikhlas berhenti ujung-ujungnya. Jangan gitu. Terusin aja. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan ikhlas. Nah, udah mau jam 1 aja nih. Baru 2 baris. Wahdar riya'an muhbiton li'ibadatin wanzur ila nazoril alimi fatakmula. Wahdar riya'an, dan berhati-hatilah terhadap riya, muhbiton li'ibadatin, yang menghapuskan nilai perbuatan ibadah. Wanzur ila nazoril alimi, dan perhatikanlah kepada pengawasan Dat yang Maha Mengetahui. Fatak mula, maka kamu akan menjadi orang yang sempurna. Lamma amara bil ikhlasi nabbaha ala tahdhiri min diddihi wa huwa ar-riya'u. Ketika beliau memerintahkan kita untuk ikhlas dalam melakukan sesuatu, nabbaha, beliau mengingatkan juga alat tahdhiri min diddihi, untuk selalu waspada dari sifat lawanannya, wa huwa ar-riya'u, yaitu sifat riya. Li'annahu min a'zamil muhlikati, karena riya itu termasuk hal terbesar yang merusak amal ibadah, yang merusak atau mencelakakan seseorang. Faqala wahdar riya'an ila akhirih, maka beliau berkata, dan berhati-hatilah terhadap riya sampai akhirnya. Yakni wajtanib riya'an muhbiton li'ibadika, ay mubtilan tawabaha. Maksudnya wajtanib, dan jauhilah riya'an muhbiton li'ibadika, riya yang dapat menghapuskan ibadahmu. Ai mubtilan tawabaha, artinya membatalkan imbalannya, thawabnya, pahalanya. Panjang ini.
Wanzur ila nazrillahil alimi, dan perhatikanlah kepada pengawasan Allah zat yang maha mengetahui, yakni wastahdir walahiz nasrallahil alimi bi asrarika hala buruzil ibadati minka. Yakni maksudnya wastahdir, hadirkanlah, walahiz, dan sadarilah, nazrallahil alimi, pengawasan Allah yang maha mengetahui, bi asrarika, terhadap semua rahasia-rahasiamu, hala buruzil ibadati minka, ketika munculnya perbuatan ibadah dari dirimu. Salah satu hal yang bisa menghilangkan riya dari hati kita, yaitu kita hadirkan kesadaran di hati kita bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam ibadah yang kita lakukan, bahwa Allah tahu kondisi hati kita dalam semua perbuatan taat yang kita kerjakan. Itu salah satu caranya tuh, menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam semua aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan munculnya kesadaran seperti itu, kita jadi kagak berani ria, nggak berani ngarepin sesuatu, ngarepin pujian dari orang lain. Itu salah satu caranya begitu. Fatak mula, maka kamu akan menjadi orang yang sempurna, yakni in ijtanabtar riya'a wala hazta nazrallahi fika takmula. Ay tasiro minal kamilinal arifina. Kalau takmulu boleh ya, karena nggak ada alifnya. Maksudnya jika kamu menjauhi sifat riya dan kamu betul-betul menyadari pandangan Allah terhadap dirimu dalam semua ibadah yang kamu lakukan, takmulu, kamu akan menjadi orang yang sempurna. Ay tasiru minal kamilinal arifina, artinya kamu akan menjadi orang-orang yang sempurna, yang betul-betul arif, yang betul-betul ma'rifah kepada Allah. Fa innal kamilal arifa huwallazi yatawajjahu ilallahi ta'ala bikulliyatihi wa yaktafi binazrillahi ta'ala an nazri man siwahu. Karena sesungguhnya orang yang sempurna, yang betul-betul ma'rifah, yang betul-betul arif, dia orang yang mengarahkan fokusnya kepada Allah Ta'ala secara keseluruhan, bikulliyatihi secara keseluruhan. Wa yaktafi binazrillahi ta'ala, dan merasa cukup dengan pandangan Allah Ta'ala kepadanya, an nazri man siwahu, dari pandangan selain Allah. Kalau orang-orang yang arif, dia cukup, yang penting Allah ngelihat, meskipun orang lain enggak ngelihat. Yang penting kita dianggap baik oleh Allah, yang penting Allah seneng sama kita, enggak peduli sama orang lain penilaiannya seperti apa, pandangannya seperti apa, dilihat sama orang atau enggak peduli. Yang penting saya mah dilihat sama Allah, udah girang gitu. Kalau orang yang sempurna, yang betul-betul makrifah, dia merasa cukup dengan pandangan Allah Ta'ala dibanding pandangan selain Allah gitu. Makanya ujung-ujungnya
mau lagi rame-rame atau lagi sendiri, ya tetap dia kerjakan perintah Allah dengan sebaik mungkin gitu. Karena lagi rame-rame, ya Allah ngelihat dia, lagi sepi, lagi sendiri, ya Allah ngelihat dia gitu. Kalau kita kan selama ini kalau lagi rame-rame mah sampai kayak orang bener banget, begitu lagi sendirian sampai kayak biangnya iblis gitu. Berani banget gitu. Lagi rame-rame mah, lagi jamaah mah, itu sholat pakainya pakai jas, sorbannya penyengser, belum lagi udung-udungnya sampai kayak ban jeep. Lagi jamaah, begitu lagi sendirian, udah pakai baju tangan pendek, kadang-kadang pakai kaos oblong doang, peci kagak, sorban kagak gitu. Kita kadang-kadang begitu tuh, karena belum betul-betul menimbulkan kesadaran bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita gitu. Ya kayak kita ngaji aja dah, kalau emang kita sadar betul bahwa Allah ngelihat kita, mau di belakang mau di depan ya seger, di belakang ya seger gitu. Kalau nggak sadar ke situ, ujung-ujungnya kalau di depan mah kalau pules malu kelihatan sama guru, kalau di belakang pules nggak jadi masalah, nggak kelihatan ini begitu. Karena yang dilihat pandangan guru, bukan pandangan Allah. Begitu. Kalau orang ma'rifah, orang yang sempurna, dia merasa cukup dengan pandangan Allah. Akhirnya mau lagi rame, mau lagi sendiri, ya tetap aja sama gitu. Lagi rame-rame ya semangat, lagi sepi pun semangat. Wa innal jahilal magruro huwallazi la yulahizu nazra man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid wa yulahizu nazra ghairihi minal abidi wala yaltafitu ila istihsani khaliqihi wa maulahu wa yaltafitu ila istihsani aqribaihi wa ahibbaihi wa a'daihi. Wa innal jahilal magruro, dan sesungguhnya orang-orang jahil yang ketipu, yang tertipu, huwallazi la yulahizu, dialah orang-orang yang tidak menyadari nazra man huwa aqrabu ilaihi min hablil waridi, pandangan zat yang lebih dekat kepadanya dibanding urat nadinya. Ya gampangnya ya pandangan Allah begitu, zat yang lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Wa yulahizu nazra ghairihi minal abidi, dan menyadari pandangan orang lain dari hamba-hamba Allah. Wala yaltafitu ila istihsani khaliqihi wa maulahu, dan tidak melirik dan tidak menoleh sedikit pun kepada pujian zat yang menciptakannya dan Tuhannya. Wa yaltafitu ila istihsani aqribaihi wa ahibbaihi wa a'daihi, dan dia hanya menoleh kepada pujian kerabatnya, kekasihnya, dan para musuh-musuhnya. Kalau dipuji sama Allah mah kagak ngeh pisan, tapi ngehnya kalau dipuji sama manusia, sama masyarakat. Makanya begitu ada orang, begitu rame, baru dia ngerjain ibadahnya dengan sebaik mungkin. Kalau lagi sendiri, meskipun istilahnya itu dia dipuji oleh Allah, kagak ngeh pisan dah, kagak semangat. Itulah orang jahil yang ketipu. Dikit lagi, udah lewat ini offset.
Fa idza amilal insanu amalan wa lam yurid bihi illa riya'a fa huwa sababun lil maqti wal adabi litalbisihi alal khalqi bitakhyili annahu mukhlisun muti'un lillahi wa annahu min ahli dini ma'a annahu laisa kadzalika wa talbisu haramun. Fa idza amilal insanu amalan, maka apabila seseorang mengerjakan satu perbuatan walam yurid bihi illa riya'a, dan dia hanya ingin riya dari apa yang dia kerjakan, dan dia hanya menginginkan dari perbuatannya itu riya, fahuwa sababun lil maqti, maka itu merupakan sebab murka untuknya, wal adabi, dan azab, maka itu menjadi sebab orang itu mendapatkan murka dan azab. Litalbisihi alal khalqi, karena dia menipu masyarakat, karena dia menipu orang lain. Talbis, menipu, Ustaz. Bitakhyili annahu mukhlisun muti'un lillahi, karena dia memberi kesan kepada orang lain annahu mukhlisun, bahwasanya dia orang yang ikhlas, muti'un lillahi, yang taat kepada Allah, wa annahu min ahli dini, dan dia memberi kesan bahwa dia termasuk orang-orang ahluddin, orang-orang ahli agama, ma'annahu laisa kadzalika, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Ya kesannya tadi kan, kalau di depan orang kayak orang bener banget begitu. Dia memberi kesan bahwa dia orang yang taat kepada Allah, bahwa dia ahli agama, dan bahwa dia orang yang ikhlas, padahal kenyataannya jauh dari itu. Makanya dia dianggap menipu, bohong-bohongin orang. Kayak Ustaz dulu kan, Ustaz dari mana? Bisa bohong-bohongin orang gitu. Apa? Mengaku. Nah, saya malah nyudut ini. Tinggal ujung doang nih dikit. Watalbisu haramun, dan menipu itu perbuatan yang haram, hal yang diharamkan. Gitu. Makanya ketika kita menampilkan kebaikan di hadapan orang, padahal kalau kita lagi sendirian kita ini malas, itu kita dianggap menipu orang lain, dan menipu itu hukumnya haram. Gitu. Kenapa Kiai? Nambahin Kiai, cukup. Makanya pelan-pelan dah kita perbaiki. Kuncinya gampang sebenarnya. Tadi tuh kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Mau rame ya kita kerjain sesuai tuntunan, mau lagi sendiri ya kita kerjain sesuai tuntunan. Itu kuncinya gitu dong udah. Gitu. Kalau emang lagi jadi imam semuanya kita baca, iftitah kita baca, surah kita baca, tasbih 3 kali, tasawuf sampai lengkap. Begitu sendiri pun ya sama, kita kerjain begitu. Iftitah kita baca, surahnya kita baca, tasbih 3 kali begitu. Itu namanya sama tuh. Mau sendiri mau rame-rame ya tetap ngerjainnya sesuai tuntunan. Kalau lagi jadi imam pakainya jas, pakai sorban, begitu sendiri ya tetap begitu, pakainya jas, pakainya sorban begitu. Insya Allah kalau begitu kita nggak termasuk orang yang ria gitu. Jadi ketika sendiri atau ketika rame, cara kita melakukan perbuatan taat ya sama, nggak ada bedanya. Dan penyakit kita sekarang kadang-kadang begitu. Kalau lagi rame-rame mah baca Quran 1 juz kuat,
Kalau lagi sendiri jangankan sampai 1 juz 2 lembar agak kuat begitu. Hah? Ya begitu dah. Tuh, kalau lagi jadi imam mah habis sholat zikir dulu, wirid dulu, begitu lagi sendiri habis sholat langsung lantas jalan begitu. Kan penyakit kita sekarang masih begitu tuh. Jadi masih beda antara kalau lagi rame-rame beda, kalau lagi sendiri beda. Yang kayak, hah? Jarang sih kalau ngaji, jarang. Kebanyakan mah yang tadi gitu. Kalau yang dibalik, kalau lagi sendiri dia kerjain serapi mungkin, kalau lagi bareng-bareng dia kerjain seadanya. Jarang deh begitu mah, jarang. Ya itu juga sama aja, tetap aja masih beda juga, namanya masih nggak sesuai tuntunan juga. Itu ya kudunya mau rame-rame mau sendiri ya sama aja udah. Gitu. Dah cukup ya, jam 1 lewat. Pak Guru nami nggak Pak Guru? Cukup. Bang Jamal nggak? Cukup. Susah diri kali. I'lam anna makna riya, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.